Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya ini bikin AI ya, atau Artificial Intelligence untuk bikin player karakternya. Sorry, bukan player, NPC atau enemy ya. Syaratnya kita bikin dulu sebuah karakter, tapi bukan player ya. Tapi sekarang karakternya namanya adalah karakter atau create karakter. Nah, bentuknya nanti skeleton sama dengan player, tapi bedanya dia nggak bisa dikontrol. Kita posisikan dulu jauh dari player, soalnya biar nanti tidak ketemu dulu. Nah, hati-hati jangan salah pilih. Kalau yang hijau itu player, kalau yang putih itu karakter. Kalau bikin NPC, bikin enemy, semuanya namanya karakter. Tapi kalau bikin controllable, namanya player. Misalkan di sini adalah, misalkan kamu punya objek lain, itu bisa diganti ya skeletonnya ini. Untuk sementara ini saya pakai yang ada aja dulu ya. Penois kembaran dulu sementara. Yang penting kan esensinya sama. Caranya sama di karakter, di bagian karakter. Oke, kita kasih yang namanya karakter melee export sih, game creator melee, karakter melee, karena memang harus ada pedang ya. Terus objeknya ada di sana, drop your 3D model. Misalkan saya pakai yang sama aja dulu biar nggak repot gitu ya. Misalkan mana ya tempatnya, ada di player kah? Oh ya, ada di player. Mana model yang kemarin ini kah, coba. Oh ya, ini ya, benar ya. Untuk materialnya tinggal sama ya, tinggal masukkan aja material yang sebelumnya itu, material yang sudah ada kamu masukkan seperti yang kayak kemarin ya. Tinggal drop drag, tidak perlu di create preset lagi karena materialnya sama. Terus tinggal tarik tarik aja kayak ini. Misalkan tuh, mana tadi, nah, ini misalkan skin, tinggal tarik aja loh, secara otomatis guys. Air ya, saya kira percepat aja untuk masalah ini sekalian lah, iso kabeh ya ini tok. Oke, selesai. Nah, sekarang kita bikin pedangnya dulu. Untuk pedangnya kita pilih karakter. Ini bisa di rename terserah kalian, aku enggak aja dulu ya biar kalian paham. Pilih game creator, trigger ya sama mirip, yaitu yang pertama adalah draw weapon dulu. Draw enemy, draw weapon. Oke, terus pilih on start ya, pasti itu harus on start. Terus pilih actionnya, selalu pakai nama ya. Kalau nggak pakai nama nanti namanya action 1, action 2, action 3 dan repot nanti kasih nama aja. Apa ini, draw. Terus sama ya kayak kayak yang player. Pastikan juga mana tadi, di bagian apa sih namanya, sword itu kamu duplikat dulu biar nggak apa namanya, nggak numpuk-numpuk ya. Ini saya duplikat dulu, duplikat, kasih nama F2 kalau mau ganti nama. Tuh, nah, misalkan pedang enemy hilang ya, pasti pasti karena yang di search itu sword bukan pedang. Ini juga sama, di duplikat. Shield musuh. Oke, ya selesai. Kita cek dulu. Oke, ini yang tadi. Kita balik ke draw, action draw ya. Terus kemudian pilih yang namanya action draw. Mana ini, melee, draw. Oke, draw weapon.
tinggal jangan disamain, bedain. Ini ganti karakter, karakternya apa masukin. Nah, masukin terus baru melee swordnya dan melee shieldnya tinggal kamu tarik atau kamu klik di itu sama aja ya. Nah, tinggal tarik begini juga sama. Bodoh aja. Selesai, maka secara otomatis wis. Oke, untuk masalah pedangnya ini ya apa namanya, posisinya tolong samakan dengan yang kemarin di copy itu loh ya, kok di copy yang pas player itu dikasih kan sama loh ini objeknya, tinggal copy paste aja lah, samakan aja. Position dan rotation offset pada weapon model ya. Nah, kita tes coba dulu. Ini lihat yang bukan punyanya ya. Nah, tuh udah pas, beres. Nah, sekarang untuk masalah AI-nya, yang pertama di bagian enemy drone ini sudah. Oke. Sekarang untuk bagian yang menyerang ini kayaknya. Sebentar ya. Saya tekan F dulu biar pas. Oke. F itu fokus. Nah, saya bikin satu lagi trigger. Bentar sih. Oke, bikin satu kali game creator, pilih yang namanya trigger. Ini khusus untuk attack, menyerang ya. Attack. Area serang. Bikin lagi. Di sini ada yang namanya sphere collider, ada yang nama radius. Nah, ini areanya, Rek. Jadi harus tahu, hidupin dulu gizmonya ya. Harus tahu area serangnya sampai mana. Maksudnya ketika ada di daerah itu, dia itu serang. Tapi di luar area itu tidak menyerang. Jadi segimana lah, terserah, kalau misalnya segini cukup lah. Ini area radius serang ya. Terus pilih change trigger, bukan on start lagi, tapi pilih karakter, pilih objek harusnya, bukan ini lagi ya, bukan input ya. Pilih objek. Pilih objek. Nah, pilih yang namanya on player enter, artinya ketika ada player yang masuk ke area itu, dia ngapain gitu. Pilih action, ingat selalu diberi nama, tolong jangan sampai tidak diberi nama ya. Misalkan enemy serang. Oke. Actionnya sama kayak yang kemarin, yaitu apa sih namanya, melee. Terus pilih input melee attack. Udah, itu pastikan ini karakternya masukkan ke dalam modelnya. Nah, ini ya karakternya, tarik ke dalam situ. Terus oke, selesai, biarkan itu Oke, langsung play. Dites dulu apakah ini berhasil atau tidak. Ketika masuk ke area itu dia harusnya nyerang. Kita tes ya. Ini saya cepetin biar saya nyarinya lali tempatnya ada di mana ini. Mana sih? Mana sih? Tuh. Itu. Dia pasti nyerang lah kan, pasti nyerang lagi loh. Gitu ya. Benar ya. Tapi itu belum selesai, itu masih hanya nyerang satu kali tok, right? Hanya ketika dia muncul di si area itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu di anima serang. Kita tambahkan satu action lagi. Ya, satu action lagi namanya apa ya? Tuh. Karakter direction. Nah, pilih karakternya siapa, terus masukkan karakternya. Directionnya adalah ke target. Oke. Nah, oke, transform siapa ke player. Oke, udah. Artinya dia selalu itu pilih target direction player aja ya. Pilih, kita tes dulu apakah dia menghadap ke kita. Nah, dia menghadap ya. Daripada tadi gak menghadap, nah dia pasti menghadap tuh. Oke, menghadap. Oke, nice, benar. Oke.
kan dia terus nyerang-nyerang terus ya, nggak akan pernah kembali ke posisi dan nggak pernah mengikuti. Ayo apa cara nih? Posisinya sekarang adalah dia mengikuti kita, maka kita butuh lagi yang namanya area satu lagi. Jadi pilih karakter, klik kanan, game creator, pilih yang namanya trigger. Nah sekarang ini follow, area follow ya, atau area mengikuti. Jadi ketika berada di area tersebut, si AI ini mengikuti kita. Change triggernya, change trigger, edit collidernya, pilih radius yang lebih besar daripada area yang tadi. Jangan lebih sama ya, harus lebih besar. Karena dia menjangkau serangannya kurang, maka dia harus ikut dulu nih perbedaannya, lebih besar ya. Oke, kelihatan ya, lebih besar dikit. Nah, change trigger jangan on start ya, tapi on player enter sama. Dipilih objek, kok karakter sih. Pilih objek, nah, pilih on player enter. Oke, action. Oke, pilih actionnya ini enemy follow. Jadi mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ketika kita masuk ke area situ, namanya adalah pilih karakter, terus pilih yang namanya karakter follow, terus tarik karakternya ke dalam karakter, kemudian actionnya adalah follow, game objeknya mengikuti player. Udah selesai, beres. Coba kita tes. Oh ya, kita tes dulu ya mungkin ya. Coba sih kita tes dulu. Nah, cek dulu ketika memasuki area tersebut, dia harus ikut. Nah, dia ikut ya, dia ikut, tapi tidak mau kembali ke posisi itu, benar ya, tapi dia sudah ikut, benar kan? Nah, dia mengikuti, nah dia ikut, oke, tapi posisinya adalah tidak mau kembali ke posisi. Nah, bagaimana caranya biar kembali ke posisi? Kita butuh yang namanya marker. Oke, pilih dulu karakternya. Nah, itu marker. Itu kayak tanda panah, itu namanya marker ya. Syaratnya tolong pilih karakternya dulu ya, Raya. Nah, jadi pilih karakter, terus pilih yang namanya karakter dulu, terus pilih yang namanya itu marker, klik. Nah, oke. Nanti akan dapat satu. Sebentar, itu ada marker. Letakkan di luar ya, jangan di dalam. Kenapa kok di luar? Kalau di dalam itu nanti ikut terus, karena dalam satu folder ya, harus dikeluarkan. Kasih nama baru F2, misalkan marker posisi awal. Jadi ini posisi awalnya siapa namanya, ini karakternya ini. Oke, terserah ya letaknya di mana, dia pasti kembali ke posisi itu. Nah, caranya mengembalikan ke posisi awal, kita butuh trigger baru yang ada di dalamnya. Nah, misalkan saya taruh di area follow, kita butuh trigger baru. Oke, sebentar. Oke, area follow di sini kita pilih. Loh, kok itu add komponen, game creator. Saya tidak kelihatan. Add komponen, trigger, game creator, pilih trigger. Oke, tapi sekarang bukan on player enter, tapi namanya on player exit, artinya keluar dari area tersebut. Oke, selesai. Create action lagi, kasih nama stop follow atau back to pause ya, sama aja sih. Nah, maka action yang pertama adalah dia harus stop dulu, jangan ngapa-ngapain. Seperti follow, karakter follow. Oke, karakternya siapa, tarik, tinggal ganti stop follow. Jadi berhentilah untuk mengejar. Kemudian saya ganti, kasih wait mungkin. Oh, karakter direction. Karakternya siapa? Terus pilih target. Ini kayaknya dikasih wait dulu deh. Nah, biar ketika dia berhenti, nunggu dulu beberapa detik. 1. Kemudian move karakter. Ada nggak move karakter? Move karakter. Nah, ini move to position, pilih karakter, marker. Nah, markernya yang tadi
tinggal lebokno marker position awal. Das. Maka ketika dia keluar dari area itu, dia posisinya balik. Dia berhenti mana tadi? Ini coba ya. Nah, dia mengikuti, ditunggulah tuh balik kan. Mengikuti. Aduh. Oke. Sip, ada satu lagi ya, Saudara. Di bagian area serang ini bisa diganti ya. Change direction target ini bisa diganti dengan yang lain. Tapi untuk sementara saya kasih dulu apa ya? Melee. Karakter. Melee. Terus pilih yang namanya nih melee focus target. Ini sebenarnya penggantinya dari change character direction ya. Tapi khusus untuk nyerang. Yang lain enggak. Ini hanya khusus nyerang. Misalkan ini pilih karakter. Ya, pilih karakternya dulu. Ini sih karakter, oke. Oke, set target. Ini player. Oke. Nah, jadi ini lebih ke arah sebenarnya. Ini pengganti change character direction to target ini. Daripada kalau pakai direction to target ya. Kita tes bentar dulu. Bentar sih. Bentar ya, tak kecilin bentar. Terlalu gede tadi. Oke, kita tes dulu bentar. Oke, nice. Udah ikut ya. Oke. Sekarang di bagian mana ya? Player enter, enemy serang. Oke, change directionnya. Oke, set target sudah benar. Kan itu nyerangnya satu kali ya, benar sih. Nyerang satu kali terus-terusan. Bagaimana kalau kepingin nyerangnya beberapa kali? Tinggal tambahi yang namanya restart action. Artinya kembali lagi dan seterusnya. Oke. Kita tambahi satu trigger lagi. Pilih di bagian area serang ya. On player exit. Ini stop serang. Cancel action. Action yang mana? Pilih yang namanya enemy serang, pilih follow. Jadi kalau sudah keluar dari area itu berhentilah untuk menyerang. Stop immediately. Kita coba dulu. Nah, dia berhenti ya. Kembali ke posisi. Oh, ke posisinya ternyata apa namanya? Terbalik. Nah, ini sudah benar. Oke. Kita tes dulu, kalau itu saya hapus gimana sih? Oh iya, benar. Nah, ini yang nggak pakai. Ini tetap pakai yang namanya melee. Oh, kok melee yang ini sih? Head action. Namanya itu melee
set melee focus target. Melee fokus target. Oke. Karakternya taruh di atas bentar ya. Karakter. Oke. Player. Nah, sip. Nah, biar dia nggak nge-target terus pada saat stop serang, ditambahin yang namanya melee fokus target sama. Terus pilih karakter, masukkan. Nah, ini di stop atau release target ya. Jadi nggak mengikuti area, tidak mengikuti arah ke kita lagi. Jadi dia kembali pada saat posisi awal. Kita tes. Oke, kita coba lari dulu. Dia masih ikut ya. Ketika keluar dia harus kembali. Nah, nice, sudah benar. Silahkan dicoba dulu ya. Tinggal pasang HP bar udah selesai.